Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Ilia. Saya dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang beberapa aliran klasik pendidikan anak. Yang pertama, aliran nativisme. Istilah nativisme dari asal kata nativis yang artinya terlahir. Nativisme adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Aliran ini identik dengan pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Aliran ini telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat pembawaan. Penganut aliran menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, kalau anak mempunyai pembawaan baik, maka dia akan baik. Pembawaan baik dan buruk ini dapat diubah dari luar. Ada aliran naturalisme. Berbeda dengan nativisme, naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak satupun pembawaan buruk. Jika pengaruh itu baik, maka akan baik pula ia, akan tetapi jika pengaruh itu jelek, akan jelek pula hasilnya. Jadi menurut aliran ini, pendidikan harus dijauhkan dari anak-anak. Seperti diketahui, gagasan naturalisme yang menolak campur pendidikan sampai saat ini malah terbukti sebaliknya. Pendidikan makin lama makin diperlukan. Berikut yang ketiga, ada aliran empirisme. Aliran empirisme berpendapat berlawanan dengan aliran nativisme dan naturalisme, karena berpendapat bahwa perkembangan anak-anak menjadi dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau pendidikan dan pengalamannya yang diterimanya sejak kecil. Menurut pandangan empirisme, bahwa peran pendidik sangat penting sebab akan mencetak anak didik sesuai keinginan pendidik. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran sebelumnya. Aliran konvergensi menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada dua faktor. Faktor pertama yaitu bakat atau pembawaan dan faktor lingkungan. Yang kedua, pengalaman dan pendidikan. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Selanjutnya ada aliran-aliran modern. Aliran modern ini terbagi atas 5. Yang pertama, progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Yang kedua, ada aliran esensialisme. Tujuan aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan-keterampilan, sikap-sikap, dan nilai tepat membentuk unsur-unsur yang nanti atau esensial dari sebuah pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelek atau kecerdasan. Berikut yang ketiga, ada rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Tujuan pendidikan, sekolah rekonstruksionis berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah mengembangkan kesadaran para peserta didik masalah sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat.
Berikut yang keempat ada perensialisme. Perensialisme adalah gerakan-gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Tujuan pendidikan diharapkan anak didikmu mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang landasan pengembangan disiplin mental. Berikut yang terakhir ada aliran idealisme. Tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal, yaitu tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan campuran antara keduanya. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.